Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Jadi pada hari ini kelompok kita, kelompok 11, akan mencoba menyampaikan pengalaman penerapan K3 di dalam lingkungan pekerjaan masing-masing, yang mana penyampaian ini akan disampaikan untuk semua anggota, mungkin dalam waktu antara 5 sampai 10 menit gitu ya. Kemudian nanti kita akan diskusi setelah penyampaian penerapan K3 di lingkungan kerja masing-masing. Oleh karena itu, langsung saja saya persilahkan untuk yang pertama menyampaikan materi terkait dengan K3 di lingkungan kerja masing-masing oleh Bapak Muhammad Rum. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran Bapak-Bapak? Dengaran. Jadi, ringkas saja, jadi sebenarnya yang saya sampaikan ini aspek K3 dari kegiatan penyelaman. Kebetulan saya dari latar keilmuannya di kelautan Bapak-Ibu. Bapak-Bapak. Nah, jadi menyelam itu kegiatan di bawah permukaan air dengan atau tanpa menggunakan peralatan untuk tujuan tertentu. Ini ringkas, ini alat-alatnya. Kalau di penyelaman itu juga ada jenjang sertifikasinya, dimulai dari awal penyelam pemula, kemudian basic, sampai kemudian ada pilihan-pilihan, mau jadi penyelam teknik, mau jadi penyelam rescue, atau penyelam peneliti. Nah, biasanya yang sering terjadi itu kecelakaan paru-paru di penyelaman, karena kita bekerja pada lingkungan di bawah permukaan air yang ada tekanan udara dan tekanan hidrostatik, atau kecelakaan di sinus, jadi rata-rata di saluran pernapasan dan sistem sirkulasi darah. Juga di telinga, karena ini berkaitan dengan perbedaan tekanan pada saat kita turun pada kedalaman tertentu di mana terjadi pertambahan tekanan. Selain itu, aspek lain misalnya ada tenggelam atau pingsan di kedalaman yang masih dangkal, tiba-tiba pingsan karena menahan napas, penyelamnya menahan napas, nggak boleh menahan napas pada saat baru turun, atau kita juga bisa tersangkut di jala atau pancing nelayan, alat tangkap nelayan, atau bahaya lain bisa dari makhluk laut. Penyakit-penyakit yang lainnya ada penyakit dekompresi, ada keracunan gas karena kita untuk bernapas di bawah permukaan laut itu sangat bergantung sama udara di dalam tabung kita. Lalu maka udaranya harus dipastikan bersih dan semuanya harus pengecekan pada mesin kompresornya untuk memastikan udara yang dimasukkan betul-betul udara yang bersih, tidak ada mengandung karbon dioksida atau karbon monoksida, serta tidak mengandung pengotor lain seperti debu. Juga kita penyakit bahaya lain adalah kehilangan panas tubuh atau gelembung udara yang terperangkap di coba. Ya. Nah, ini contoh makhluk laut yang berbahaya, mulai dari hiu, makhluk yang menusuk, makhluk yang menggigit, makhluk yang menyerang tiba-tiba, macam-macam di laut itu yang intinya harus dihindari dan jangan disentuh. Nah, kalau menyelam kita harus yang pertama sebelum menyelam adalah memeriksa tekanan di dalam tabung atau memeriksa kondisi tabung, lalu menyiapkan jaketnya, memasang tabung di jaket, memasang regulator, membuka kerannya, memeriksa kinerja, lalu memastikan katup cadangan juga berfungsi dengan baik, lalu memakai perlengkapan scuba, cek posisi tabung agar tidak tidak mengganggu, tidak kena di bagian kepala bagian belakang, kemudian memakai pemberat, lalu kemudian memakai fins dan masker, lalu memeriksa tabung tuas cadangan, dan kita siap untuk mulai menyelam. Pada saat pertama di permukaan kita masih ngecek dulu bisa bernapas atau tidak, masuk dulu pelan-pelan, lalu kemudian ketika sudah bisa baru kemudian kita lanjut untuk melakukan apapun kegiatan setelahnya, apakah kemudian penelitian atau
melakukan pengamatan pembersihan lambung kapal atau ngelas itu yang penting ini dulu depannya. Nah, intinya adalah pada aspek perencanaan. Ketika kita akan melakukan pekerjaan, apakah kita menyelam tunggal sekali penyelaman atau kemudian kita menyelam 2 kali atau 3 kali karena kita membutuhkan jeda waktu di antara penyelam ke-1, kedua dengan ketiga dan seterusnya untuk kemudian memastikan kita tidak keracunan nitrogen di dalam darah kita. Nah, ini kalau kami mencoba mengakses, jadi ada 13. Yang pertama itu yang perlu diperhatikan adalah pada saat pengisian tabung skubanya, memastikan tabungnya dalam kondisi baik, kemudian mesin kompresor untuk mengisi tabung juga kondisinya bagus, lalu kemudian pada saat pemindahan tabung selam yang kedua, lalu pemindahan alat selam ke perahu, yang keempat pada saat persiapan turun kita perlu pemasangan tali ke objek kerja di bawah permukaan, yang kelima adalah pemakaian selam alat selam di atas perahu, lalu kemudian pada saat turun dari perahu ke permukaan air, lalu pada saat yang ketujuh adalah turun dari permukaan menuju ke bawah permukaan untuk mencari objek yang dikerjakan atau dipelajari atau diselami. Lalu pada saat pelaksanaan, poin ke-8 itu lalu kemudian jenis kegiatannya kita tidak boleh terlalu ngoyo begitu ya. Lalu kemudian tidak terburu-buru muncul yang ke-10. Lalu kembali dari permukaan kemudian naik ke perahu karet, lalu pembersihan alat kelam dan pengembalian tabung selam. Nah, sejauh ini kami di tempat kerja kami implementasinya berjalan dengan baik berdasarkan manual book dari produk atau peralatan yang kami miliki. Problemnya adalah belum tertuang dalam kebetulan kami di perguruan tinggi belum tertuang dalam SK yang dibakukan SOP yang dibakukan dalam SK Dekan. Jadi rekomendasinya adalah kami kemudian untuk implementasinya adalah pengusulan untuk pembuatan SK. Adapun kecelakaan akibat ini kita bisa minimal dengan pencegahan itu, tetapi yang perlu diperhitungkan berikutnya adalah ketika kecelakaan terjadi misalnya kita perlu terapi. Nah, persoalannya di Indonesia ini terapi hiperbarik itu terbatas di kota-kota besar. Seringkali kita yang jauh di pelosok ini agak kesulitan mengakses fasilitas-fasilitas seperti hiperbarik chamber seperti ini. Ini adanya di Jawa rata-rata ini. Saya kira demikian Bapak-Bapak sekalian dari kami. Demikian, silahkan kalau kemudian ada yang kita perlu diskusikan. Ya, sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Muhammad Rum. Barangkali Bapak-Bapak ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan. Mungkin saya dulu Pak ya. Itu saya tertarik pada tabung tadi ya, tabung oksigen untuk menyelam. Nah, sebetulnya tabung itu kan juga ada perawatan, ada juga usianya. Nah, dari segi perawatannya bagaimana, kemudian usianya itu berapa tahun Pak, tabung oksigen yang notabene dipakai untuk nafas itu? Jadi untuk kondisi itu dia, ini juga persoalan di kita yang jauh karena kita enggak ada instansi yang punya kewenangan untuk tera ulang gitu loh Pak. Kayak kalau di pasar itu kan ada balai meteorologi itu kan Pak. Nah, untuk tabung selam itu di Indonesia itu sejauh ini di POSI Jakarta yang saya tahu Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, mereka ini di kepalanya tabung itu ada kodenya Pak. Jadi ada semacam kapan tanggal produksinya, lalu dia kapan harus pemeriksaan berkala. Lalu nanti itu agak ini Pak, ada uji dipukul gitu, ngetes bunyinya, apa bunyinya masih standar, lalu kemudian kemudian tidak ada
keausan atau korosi, terutama di bagian dalam loh Pak ya. Nah itu Pak. Lalu kemudian uji kemampuan dia untuk kan itu kan diisi udara bertekanan. Nah itu biasanya mana? Problemnya kita cuma punya alatnya, tapi untuk pemeliharaannya ya nggak bisa berkala itu Pak, harus kirim ke Jakarta lagi. Saya kurang tahu kalau di dekat ini udah bisa atau belum, itu belum tahu Pak. Ya. Sama ini Pak, sama kompresornya Pak. Kompresornya itu mahal kan Pak. Olinya itu dia harus bisa memisahkan uap air itu supaya tidak masuk ke dalam, supaya tidak menyebabkan korosi di bagian dalam tabungnya. Jadi memang itu Pak perawatan di tabung itu. Jadi berkaitan dengan mesin juga. Ya, istilahnya air service unit itu Pak ya, regulator yang nyaringnya itu ya. Harus benar bagus. Tapi kalau pompanya sendiri sama nggak kayak pompa-pompa apa ban itu, beda ya? Oh nggak sama Pak. Jadi pompa kompresor selam itu yang paling murah itu kayaknya 60 juta Pak. 60 juta ya. Jadi dia apa ya, dan pada saat dia pengisian juga itu di apa knalpotnya itu, pembuangannya itu nggak boleh ketemu dengan udara yang disedot masuk. Harus berjauhan Pak di tempat yang diatur sirkulasi udaranya supaya kemudian tidak masuk itu asapnya, karbonnya itu. Nah, yang yang kadang tidak rapi Pak, ketika kita masuk ternyata yang kita masukkan ke tabung ternyata karbon. Kita keracunan gas Pak. Itu bahayanya Pak. Jadi memang harus benar-benar safety Pak. Ya, mungkin ada Bapak yang lain yang ingin bertanya, monggo. Ya, Pak, lanjut aja. Oke, baik. Itu ya untuk Pak Muhammad Rum. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan sedikit penerapan K3 di dalam praktek pengecoran logam. Ya. Jadi nanti setelah saya persilakan Pak Dwi, kemudian terakhir nanti Pak Hadi, begitu ya. Saya izin share. Oke Pak, kelihatan? Ya. Baik, untuk kali ini saya mencoba menyampaikan penerapan K3 dalam mata kuliah teknik pengecoran logam, karena kebetulan semester ini juga saya mengajar teknik pengecoran logam. Nah, selayang pandang mengenai terkait mata kuliah teknik pengecoran logam ini, yaitu mata kuliah yang memiliki 2 SKS 4 JS. Otomatis mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek yang harus dilaksanakan di lab pengecoran, gitu ya. Nah, di situ juga nampak beberapa mahasiswa yang berfoto bareng setelah melaksanakan pengecoran logam. Dalam semester ini saya ada 4 kelas, gitu ya. Jadi semua offering saya yang ngajar. Nah, tidak hanya S1, mahasiswa D3 juga menempuh mata kuliah ini. Nah, implementasi K3 dalam perkuliahan ini harus dikedepankan ya, karena faktor keselamatan dan kesehatan kerja ini sangat penting sekali, apalagi kita tahu bahwa teknik pengecoran logam yang mana dilaksanakan di lab pengecoran logam ini merupakan salah satu praktek yang risikonya cukup besar dibandingkan dengan praktek yang lain, gitu ya. Nah, karena bekerja di lingkungan suhu yang sangat tinggi, mencapai yang tertinggi itu 800 sampai 900 derajat Celcius, gitu ya. Karena hanya untuk belajar saja, mahasiswa hanya melakukan pengecoran logam non ferro berupa aluminium di sini, tidak sampai suhu yang 1500 seperti itu. Nah, oleh karena dampak yang ditimbulkan ini sangat bahaya gitu, ini maka ada job safety analysis. Ini untuk metode yang digunakan
mahasiswa dalam mengidentifikasi bahaya yang ada dalam setiap tahapan pekerjaan dan penentuan pengendalian terhadap bahaya tersebut. Nah, adapun jabaran job safety analysis dalam praktek pengecoran logam ini ada saya jabarkan 4 saja ya, jadi 4 jenis kegiatan. Yang pertama, mahasiswa itu melakukan pendempulan benda kerja model coran. Jadi sebelum melakukan finishing, mereka melakukan pendempulan. Nah, dalam pendempulan ini kan kontaminasi dengan bahan kimia gitu ya, kemudian langsung bersentuhan gitu, maka hal yang seperti ini perlu menggunakan alat pelindung diri ya, berupa misalnya sarung tangan, kemudian masker dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya sensitif bisa sampai iritasi, gangguan saluran pernafasan ya, karena bahan kimia. Kemudian setelah pendempulan benda kerja dapat dilihat di gambar itu juga ada beberapa benda kerja yang didempul dulu sebelum digunakan sebagai model coran gitu ya. Yang selanjutnya ini melakukan finishing berupa pengamplasan dengan gerinda tangan. Nah, ini juga cukup berbahaya jika menggunakan gerinda tangan. Apa resikonya? Ya bisa terbakar kalau misalnya percikannya bisa mengenai bahan-bahan yang mudah terbakar. Kemudian menggores tangan, kemudian mata mahasiswa terkena percikan dari logam hasil pemberendaan tadi gitu ya. Banyak sekali resikonya. Kemudian rekomendasinya apa ya? Menggunakan sekali lagi APD yang lengkap. Nah, tampak di gambar itu beberapa model coran yang ada di lab kami yang proses awal tadi sudah saya sampaikan bahwa dilakukan pendempulan kemudian dilakukan finishing sebelum digunakan sebagai model coran. Ada produk-produk kerajinan seperti topeng, kemudian gantungan lampu, ya, kemudian ada produk-produk engineer seperti impeller, ada ragum, kemudian ada puli gitu ya, macam-macam. Nah, selanjutnya yang ketiga ini melakukan peleburan logam aluminium itu sendiri. Jadi tidak hanya dosen saja yang melaksanakan praktek, artinya yang memasukkan logamnya, kemudian menuangkan logamnya, tetapi mahasiswa dituntut juga untuk dapat melakukan hal itu. Maka di dalam gambar juga ditampilkan mahasiswa yang sedang memasukkan logam yang akan dilebur ya, dari logam-logam bekas berupa piston bekas dan hasil-hasil pengecoran di semester sebelumnya. Nah, tentunya hal ini ada risiko dan bahayanya yang memang di dalam beberapa jenis kegiatan ini poin ketiga ini yang paling berbahaya karena ya sempat ada pengalaman karena ada shock thermal itu kemudian ada ledakan di dalam kowi atau tungku peleburannya itu. Jadi hal-hal dasar mengenai K3 selalu disampaikan sebelum perkuliahan berlangsung. Kemudian yang terakhir ini mahasiswa melakukan finishing benda kerja hasil coran. Jadi terlihat pada gambar itu mahasiswa yang melakukan pembongkaran ya, di bagian atas, pembongkaran hasil coran logam tadi. Kemudian yang bagian bawah itu hasilnya yang belum dilakukan finishing. Nah, setelah itu mahasiswa diminta untuk mengamati hasil corannya. Mengamati dari segi makronya, kemudian penyusutan massa, penyusutan geometrinya, dan juga nanti setelah itu dilakukan finishing. Nah, finishing ini nanti juga menggunakan bahan kimia berupa cat, kemudian digerinda lagi, maka dampak dan risikonya kurang lebih sama dengan poin yang pertama tadi. Maka bisa termasuk bising ya, mengganggu telinga, kemudian bahkan bisa sampai kebutaan kalau misalnya kena mata dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu SOP pengecoran logam ini selalu kami sampaikan, termasuk dosen-dosen lain yang mengampu praktek pengecoran logam juga selalu menyampaikan bahwa SOP pengecoran logam ini harus diperhatikan dan SOP ini tentunya harus diletakkan di ini ya, di tembok-tembok gitu, tapi untuk harusnya gitu, tapi sementara belum ada. Ini memang
perlu dikoreksi lagi ya ini. Harusnya mahasiswa langsung bisa membaca SPOP-nya ketika masuk di lab, tapi selalu disampaikan seperti ini. Nah, sebelum bekerja maka persiapan dan pemakaian perlengkapan selama kerja, mulai dari pakaian kerja, sepatu kerja, kemudian safety helm, sarung tangan dan lain sebagainya. Yang utama adalah masker ya, karena kemarin dicek untuk kualitas udara yang paling buruk itu di lab pengecoran logam. Nah, untuk sementara juga saya lihat tidak ada atau ya belum ada ya, kalau di lab itu belum ada masker oksigen. Tapi hal itu bisa diminimalisir dengan adanya ruang terbuka. Jadi lab yang di kami itu berada di paling pinggir ya, jadi di situ ada rolling door yang sangat terbuka luas untuk keselamatan juga ya, kalau ada kebakaran nanti mahasiswa bisa langsung melarikan diri keluar yang tidak berkepentingan. Kemudian udara juga bisa berganti, kemudian ketika melakukan peleburan logam, suhu di dalam ruangan tidak terlalu tinggi karena sirkulasinya bagus. Kemudian sampai poin 4 itu adalah lingkungan tempat kerja yang saya sampaikan tadi. Kemudian sewaktu bekerja, nah, menggunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. Kadang-kadang memang ada mahasiswa yang agak kurang memperhatikan instruksinya, itu harusnya menggunakan alat pelindung diri ternyata meremehkan gitu ya. Jadi ya memang harus selalu ada pengawasan kalau ketika pelaksanaan praktikum gitu. Nah, setelah bekerja, nah ini mahasiswa juga selalu diingatkan bahwa semua saluran listrik yang masih nyala harap selalu dimatikan, kemudian saluran bahan bakar ya, saluran bahan bakar untuk melakukan pengecoran logam selalu harus dilepas gitu. Kadang-kadang juga bahaya ya, karena tungkunya masih merah ternyata masih tersulut padahal tidak ada orang di dalam lab. Nah, ini sangat bahaya. Maka itu harus selalu diterapkan. Jadi sebelum, sewaktu dan seusai praktikum di lab pengecoran logam. Nah, ada rekomendasi prosedur penyelamatan diri apabila terjadi kecelakaan ataupun terjadi kebakaran ataupun juga terjadi hal yang tidak diinginkan di dalam lab, itu mulai dari poin 1 sampai 8. Jadi mahasiswa bisa membaca instruksi ini, kemudian kalau ada hal-hal yang terjadi bisa langsung bekerja sesuai dengan instruksi yang ada di dalam prosedur penyelamatan diri ini. Nah, demikian untuk penyampaian sedikit pengalaman penerapan K3 di dalam praktikum pengecoran logam. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo. Itu Pak, mata kuliah ngecor logam itu semester berapa Pak ya? Jadi mahasiswanya ini angkatan berapa ya? Kayaknya semester 6 ini mahasiswanya. Oh, berarti udah termasuk udah senior lah gitu Pak ya, udah berpengalaman gitu ya, dengan jadi, bekerja di ada mata kuliah prasyarat yaitu pengetahuan material teknik itu harus tuntas karena kaitannya dengan peleburan logam. Jadi diberikan di semester-semester akhir. Iya, soalnya bahaya sekali Pak. Ini bahaya logam Pak. Itu iya. dicor Pak, berarti panas sekali itu Pak. Ini memang lab yang relatif sangat berbahaya dibandingkan lab yang lain. Iya. Logam ini. Maka harus ketat nih. Terus ininya Pak, itu sistemnya kayak apa? Bahan bakarnya apa, dia elektrik gitu sumber panasnya? Sebenarnya yang bagus itu propan, Pak. Propan, tapi karena sementara kemarin itu terakhir di Surabaya propan, jadi jauh. Yang di Malang nggak tahu nih sekarang sudah ada atau belum. Kalau sudah ada harusnya propan. Cuma yang sementara karena suhu yang digunakan itu cuma rendah ya, sekitar 800 derajat Celcius, pakai LPG bisa, Pak. Oh, LPG. LPG bisa.
Jadi aluminium aja. Kalau kuningan tembaga masih belum bisa karena di atas 1000 itu. Oh iya 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 iya. Bener Pak, soalnya kebetulan kan di Kalimantan ini ya salah satunya masalahnya itu gas untuk ini ya, kalau ditambang misalnya ada kerusakan atau apa itu kan dia harus kelasnya kan beda-beda tuh Pak. Untuk apa gitu kan suhunya gasnya kan beda-beda ya, itu memang saya perhatikan Pak, kebetulan di, kami juga ada lab lingkungan itu yang pakai asitelin untuk membakar logam itu kan, logam berat maksudnya Pak, untuk analisis di spektrofotometer. Jadi ya sempat kemarin pengalaman ngurusin itu nyari gas, dan di tempat yang jual gas itu dia nanya dulu, ini mau dipakai apa kan, macam-macam ternyata gasnya Iya, ada macam-macam, Pak. ini ada itu, sesuai dengan jenis kerjaannya atau logamnya gitu ternyata Pak ya. Iya iya iya. Ya, ini yang Dari saya biasanya melakukan pengelasan ini Pak Dwi, ini barangkali Pak Dwi setelah ini bisa menyampaikan ilmu terkait penggunaan berbagai gas ya, termasuk gas mulia, argon, macam-macam Pak Dwi ini. iya iya benar. Barangkali itu ya dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya Ya, saya persilahkan Pak Dwi Laksono Edi untuk menyampaikan pengalaman penerapan K3 di dalam tempat kerjanya. Monggo. Waalaikumsalam. Sampun, Pak. suaranya Pak masih mute. Sudah ya Pak? Sudah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sudah. Dwi Laksmana Edi. Di sini saya sama dengan Pak Didin dari Universitas Negeri Malang. Program studi yang saya pegang di sini saya ngajar teknik mesin. Lebih spesifikasinya di bidang pengelasan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahaya-bahaya yang terdapat di lokasi pengelasan. Sebenarnya pengelasan yang saya lakukan di sini ada beberapa, ada pengelasan SMAW, visor manual, ya, kemudian pengelasan OAW, sama pengelasan argon. Pengelasan argon di situ ada TIG sama MIG. Tapi pada kesempatan kali ini saya mengambil bahayanya, ya, bahaya keselamatan kerjanya pada pengelasan SMAW. Insya Allah secara garis besar bahayanya hampir sama. Ya, secara spesifik, jadi lokasi las ini seperti ini, ya. Ini gambaran secara umum. Jadi ada meja kerja, kemudian ada masuk Pak Din. Itu masuk ya.
Masuk? Ya Pak, ini di slide kedua. Slide kedua masuk nggih Pak? Ya Pak, di slide kedua Slide-nya masuk Pak, Pak Muhammad. sekarang. Belum Pak, ini masih apa gitu, belum slideshow dia Pak. Iya Pak, semua Pak. Coba lihat Pak. Ya, coba sudah semua. Belum? Di share. Share. Stop share. Stop. Share. Yang semuanya, yang screen. Yang itu ya. Nah, coba lihat. Nggak mau jalan, Pak. Oh, sudah. Jalan Pak, jalan. Baik, mohon maaf karena ada salah teknis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan kerja pada pengelasan SMAW. Jadi pengelasan SMAW atau biasanya disebut dengan busur manual, ya. Di sini terdiri dari beberapa komponen inti yang harus digunakan. Jadi ada meja, ya, kemudian ada trafo, ada kabel, ada holder. Ya, perlengkapan pengelasan listrik, ya, alat-alat kelas SMAW. Di sini ada 3 kelompok: alat utama, alat bantu, alat keselamatan kerja. Jadi untuk alat utama ada kabel trafolas, kabel massa atau holder negatif, kabel elektroda, kabel holder elektroda, kemudian pemegang elektroda, penjepit massa. Dan ada alat bantu SMAW antara lain meja las, palu terak, palu konde, kemudian gerinda tangan, ya, banyak macamnya, ada ragum, dan gigir. Teknik pengelasan berdasarkan keselamatan kerja. Jadi teknik penyiapan material. Jadi penyiapan material sesuai dengan spesifikasi elektroda yang akan kita gunakan. Jadi mulai karakteristik baja, kemudian ketebalan material itu yang utama. Jadi harus sesuai dengan welder prosedur spesifikasi. Posisi tubuh dalam pengelasan, karena ini juga intinya di pengelasan ini suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus. Jadi tidak semua orang bisa melakukan keterampilan dalam proses pengelasan. Karena setiap melakukan proses pengelasan ini butuh analisa-analisa, ya. Jadi teknik-teknik pergerakan tangan, sudut kemiringan, ya, kemudian ampere, kemudian sudut elevasi ke material, itu perlu keterampilan khusus, ya. Kemudian gambar atau simbol keselamatan kerja yang biasanya terdapat di lokasi pengelasan, ya. Karena di lokasi pengelasan itu sangat bahaya sekali, ya. Yang pertama berhubungan dengan panas, kemudian berhubungan dengan bahan bakar, kemudian berhubungan dengan gas-gas yang mudah meledak, ya, seperti asetilin, ya, kemudian ada gas argon, ya, kemudian ada gas oksigen, ya. Kemudian yang tidak lupa lagi, ya, yang paling membahayakan itu asap sama cahaya yang ditimbulkan dari proses pengelasan.
itu memiliki radiasi yang tinggi, terutama proses pengelasan argon. Ya, itu memerlukan tingkat kacamata yang memiliki elevansi yang tinggi, ya, sehingga bisa menyerap sinar UV. Keselamatan kerja dalam pengelasan SMAW, jadi gangguan keselamatan kerja, ya, kesehatan atau kecelakaan. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama disebabkan operator atau teknisi las atau juru las, kemudian mesin, alat las, dan lingkungan kerja. Jadi di sini kita setiap melakukan proses pengelasan, ya, yang pertama kita lakukan setiap awal, ya, sebelum proses pengelasan itu kita lakukan evaluasi, ya, kemudian GSA tetap, ya, menganalisa bahaya-bahaya apa yang akan terjadi pada saat proses pengelasan. Prosedur pengelasan yang bagus tetap kita lakukan, ya, karena setiap mahasiswa, ya, sekarang ingat mungkin besok lupa, ya, itu setiap proses pengelasan pasti kita lakukan analisa dan mengingatkan kembali, ya, safety talk, ya, bahaya-bahaya yang terdapat di lokasi kerja. Kemudian bahaya yang pertama, ya, kejutan listrik, ya, karena di sini trafo, ya, trafo yang digunakan itu memiliki ampere yang tinggi, ya, itu berhubungan dengan kutub positif dan kutub negatif. Jadi pada saat dilakukan proses pengelasan, ya, apabila terjadi itu kabel atau apa, ya, tidak terlalu kencang, ya, itu juga akan menghasilkan panas pada holder, ya, biasanya itu yang terjadi selama ini. Kemudian cara menanggulangi, jadi cara untuk menolong bahaya akibat kecelakaan listrik, ya, matikan stop kontak, ya, MCB-nya power utama kita matikan. Kemudian pertolongan pertama, jadi yang dialami penderita, kemudian mematikan stop kontak dengan segera. Oke, upaya pencegahan kecelakaan pada mesin las, ya, jadi menghindari kabel-kabel yang terkelupas, ya, kabel-kabel yang kurang kencang dalam pengikatan, itu perlu dilakukan pengecekan sebelum proses pengelasan. Bahaya yang kedua, sinar las, ya, jadi ini sinar las ini yang sangat bahaya, ya. Jadi kalau kita melihat proses pengelasan atau melakukan proses pengelasan tanpa menggunakan kacamata, ya, tanpa disadari, ya, langsung mata tidak bisa melihat, ya. Jadi dengan tingkat pencahayaan yang tinggi, ya, secara tidak langsung merusak proses penglihatan. Kemudian sinar inframerah, sinar ultraviolet, ya, ini yang sangat tinggi, ya, terutama di proses pengelasan menggunakan argon. Oke, pencegahan kecelakaan, ya, memakai peralatan keselamatan kerja, ya, kacamata, ya, helm las yang sudah standar, jadi tidak untuk pencegahan sinar las, ya, tapi di situ untuk pencegahan asap yang masuk, ya. Jadi penggunaan kacamata ini harus sesuai dengan standar proses pengelasan. Nah, ini helm las, ya, atau kedok las. Jadi helm las ini di samping dia untuk melindungi terdiri dari kacamata, ya, proses pengelasan, ya, tapi juga untuk melindungi di samping menggunakan masker, ya, asap yang masuk ke sistem pernapasan, ya, debu atau asap, ya, ini yang pasti terjadi, ya. Jadi asap las
ya, itu mengandung beberapa material kimia, ya, hasil proses pembakaran dari fluk, ya, itu bukan CO saja, itu banyak, ya. Jadi itu sebenarnya sangat bahaya sekali, lebih bahaya dari yang lain ini, ya. Kena mata, ya, asap, itu bisa langsung iritasi, tidak menunggu besok, ya, bisa langsung kena iritasi gelembung mata, itu akibat dari asap las yang dihasilkan. Kemudian pencegahan pemakaian masker, ya, penggunaan baju las, ya. Nah, ini terutama yang abu, ya, abu ini biasanya dihasilkan dari kerak kotoran dari hasil las, itu biasanya mahasiswa pada saat proses pembersihan hasil las, ya, itu harusnya proses pembersihan pemukulannya itu berlawanan dengan posisi badan, ya, rata-rata mahasiswa itu mengarah ke badannya sendiri, ya. Jadi ada 2 kali 3 kali, ya, material pembersihan kerak pada saat pembersihan kerak itu masuk ke mata, ya. Jadi kita bersihkan nggak bisa, ya, akhirnya dioperasi ringan, UGD ringan. Ya. Kemudian ada luka bakar, ya. Jadi luka bakar ini kalau di las SMAW, ya, itu biasanya panas hasil las itu tanpa disengaja dipegang, ya, itu harus diperhatikan, ya, karena penggunaan sarung tangan, ya, terutama yang terbuat dari kulit itu sangat dibutuhkan pada saat proses pengelasan, ya, karena temperatur benda kerja, ya, karena penyambungan, ya, itu sampai meleleh, ya, itu temperaturnya kurang lebih 1200 sampai 1500, ya, dari hasil pengelasan. Kemudian pencegahan, ya, pemakaian apron, sarung tangan, ya, topi kulit, ya, ini sebenarnya standar penggunaan secara garis besar yang wajib digunakan di proses pengelasan. Kemudian alat keselamatan kerja las, ya, ini harus memiliki kualitas yang bagus, ya. Jadi rata-rata harus menggunakan material-material yang terbuat dari kulit, ya, di situ yang tidak memiliki karakteristik tidak mudah terbakar, ya, pakaian kerja, ya, kemudian helm las, ya, ada kacamata las, apron, ya, jadi apron ini juga wajib digunakan, ya, karena pada saat proses pengelasan percikan api itu pasti ada, ya, pasti ada. Nah, ini sarung tangan, ya, kemudian ada sepatu, ya, sepatu ini diusahakan sepatu safety, ya, sepatu yang terbuat dari kulit dan ada pelindungnya. Jangan sampai menggunakan sepatu-sepatu yang terbuat dari plastik, ya. Jadi kalau kena logam, ya, logam percikan dari hasil las, ya, proses pengelasan itu pasti akan jatuh ke sepatu. Kalau sudah jatuh kemudian terkena terbuat material dari plastik, otomatis dia akan meleleh, ya, masuk ke dalam sepatu. Itu banyak terjadi, ya, hal-hal seperti itu, ya. Kemudian itu, ya, yang dapat saya sampaikan mengenai bahaya-bahaya yang ada di lokasi atau pada saat proses pengelasan. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Monggo, silahkan. Kalau radiasi terbesar itu SMAW apa yang apa, Pak? Ya, untuk radiasi terbesar, kalau radiasi terbesar dari cahaya itu bahayanya pada pengelasan argon, TIC, ya. Tapi untuk pengelasan SMAW, ya, itu yang bahaya karena banyak mengandung asap,
ya, yang pertama. Yang kedua juga apa namanya, cahaya, ya. Jadi kalau di pengelasan tik sama mik itu asapnya sedikit, ya, tapi dari proses pembakaran argon, ya, itu bahayanya, asap yang dihasilkan itu bahayanya juga asapnya juga bahayanya tinggi, ya, karena gas argon, proses pembakaran itu juga memiliki kandungan zat kimia yang tinggi. Jadi seperti itu. Saya Pak, boleh tanya Pak? Oke, monggo Pak Muhammad. Ya, kalau yang di bawah air itu masuk las jenis apa Pak ya? Kan nggak sama tadi semua. Gelas-gelas pipa gas di bawah air itu. Ya, jadi kalau pengelasan di bawah air itu memang ada spesifikasi sendiri, Pak. Ya, spesifikasi sendiri. Jadi kayak gas, ya, yang digunakan, kemudian elektroda, ya. Jadi pada saat proses pengelasan, jadi pada saat kita melakukan pengelasan itu langsung dialirkan gas. Jadi gas yang mengalir itu fungsinya untuk mengeringkan permukaan yang akan kita las. Ya, karena di situ mengandung kadar air. Ya, jadi pada saat kita proses pengelasan, ya, di situ sekaligus gas itu dia untuk mengeringkan permukaan. Jadi di situ. Ya, mungkin dari spesifikasinya ya berbeda dengan pengelasan yang ada di daratan, gitu. Makanya untuk pengelasan di dasar laut, ya, itu bahayanya tinggi yang pertama, ya. Yang kedua, selerinya, gajinya juga cukup besar, Pak, kalau di sana. Seperti itu. Iya. Iya Pak, sudah Pak. Dari mana Pak Muhammad? Dari Universitas Borneo Tarakan Pak. Borneo Tarakan, ya. Kalimantan Utara. Kalimantan yang paling ujung, ya Pak, ya. Ya, utara Pak. Saya lama ada di mana? Tangata, ya, sama Tenggarong, lama di sana. Oh ya, Kalimantan Timur, ya Pak. Ya, Kalimantan Timur. Iya. Saya lama di Malang malah Pak, baru selesai. Saya kemarin S3 di Brawijaya Pak. Iya. Ketemunya via Zoom, ya. Iya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Pak Hadi itu tinggal Pak Hadi lagi. Pak Hadi. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Mudah-mudahan dari kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Pak Dwi. Untuk yang terakhir saya persilahkan Pak Hadi untuk menyampaikan penerapan K3 di dalam lingkungan kerjanya. Nah, saya izin untuk share slide-nya Pak Hadi. Monggo Pak Hadi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk pertemuan Zoom ini saya akan membahas mengenai K3, di mana K3 kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik maupun mental
Tujuan adanya K3 ini adalah untuk menciptakan kondisi aman dan sehat, mencegah terjadinya penurunan kesehatan, dan menciptakan keserasian antara pekerja dan lingkungan sejalan dengan kemajuan teknologi. Maka, permasalahan keselamatan kerja menjadi salah satu aspek yang sangat penting mengingat resiko bahaya dan penerapan teknologi juga semakin kompleks. Next. Keselamatan kerja merupakan tanggung jawab semua orang, baik terlibat langsung dalam pekerjaan dan juga masyarakat, produsen, dan konsumen. Pada umumnya, pernyataan menunjukkan bahwa masyarakat kita termasuk pekerja dalam memperhatikan keselamatan kerja, maka mungkin tidak banyak dari masyarakat itu yang tidak memiliki pengetahuan tentang keselamatan kerja. Dan kedua, mereka sudah tahu tetapi mengabaikan karena punya kebiasaan buruk. Seperti itu. Nanti. Sistem K3 harus menyentuh semua aspek keselamatan dan kesehatan dalam suatu praktek kerja. Tentang K3 kali ini akan membahas tentang hal-hal yang berpotensi atau mengakibatkan terjadinya kecelakaan dalam praktek kerja kita terapkan dalam perbengkelan nih, dan memberi solusi apa yang harus dilakukan guna menerapkan K3 ini. Menurut ILO, International Labour Organization, yang pertama, suatu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan. Jadi untuk nomor 1 ini, jadi mengenai mungkin karyawan, kepala bagian, direktur itu harus menerapkan di K3. Yang kedua, Mangkunegara. Mangkunegara ini keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi untuk penerapan K3 ini, kita dalam pekerjaan kita harus ada dulu namanya tes untuk mungkin kesehatan atau uji kompetensi. Jadi untuk mengetahui kesehatan dari pekerja itu sendiri. Yang nomor 3, Samamur. Keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan dan bersangkutan. Jadi di dalam suatu perusahaan kita harus menciptakan suasana yang enak, yang santai, aman, tentram. Jadi untuk supaya pekerjanya itu aman, begitu. Dan ini saya ada beberapa tabel untuk penerapan mungkin K3 ya. Terutama yang pertama untuk satpam juga berperan juga untuk di dalam K3. Untuk kegiatannya mungkin untuk menjaga hajat, menjaga keamanan. Supaya kenapa? Untuk keamanan ya dari resiko pencurian. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin satpam juga menjaga di tempat parkir. Nah, mengarahkan parkir mobil, mengatur parkir sembarangan, supaya nggak terjadi
kerincuan atau kelalaian atau mungkin mengatur laju lalu lintas supaya nggak terjadi tabrakan dan sebagainya. Dan itu kita ada untuk kasus untuk pengendalian juga. Jadi satpam itu bertugas yang memeriksa tamu, keluar masuk barang, memeriksa keluar masuk barang atau material. Adanya jalur khusus untuk mengarahkan khusus material datang begitu. Dan juga ada kita juga untuk panel listrik. Nah, setiap kali kita masuk ataupun kita pulang itu kita harus mengadakan pengecekan arus listrik. Dan biasanya itu untuk pengecekan waktu pulang itu dilakukan satpam. Nah, ini yang keempat, mungkin ada koridor ya, yaitu kalau kita apar itu untuk masalah untuk kebakaran. Kalau kita tidak punya apar, yaitu riskan juga. Itu sangat penting untuk pemadaman begitu kita ada mungkin mendadak kebakaran mesin atau percikan dari listrik, ya gitu harus melengkapi di situ. Yang kelima, kita ada pengujian produk. Sebetulnya kita banyak di tempat saya itu pengujian produk. Kalau di sini tertera hanya mungkin putaran mesin. Jadi sebelum kita melakukan tes untuk putaran mesin itu sendiri, kita harus dicek pengecekan arus yang masuk itu berapa, single fase atau 3 fase, 220 atau 380. Nah, seperti itu. Kita banyak juga sebelum kita putar juga, kita menentukan dari spek motor sendiri itu seperti apa, putarannya, putaran mesin seperti itu. Nah, kita harus pengecekan dahulu itu. Faktor teknis. Jadi berkaitan dengan kegiatan pekerjaan perbengkelan seperti penggunaan alat-alat berat, mungkin perbengkelan atau pembangunan, disebabkan kondisi teknik dan metode kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan. Dari faktor sendiri itu ada penjagaan faktor teknis. Kita harus mengadakan perencanaan kerja yang baik, pemeliharaan dan perawatan peralatan, pengawasan dan pengujian peralatan kerja, menggunakan metode dan teknik konstruksi yang aman, penerapan sistem manajemen mutu. Itu untuk penjagaan faktor. Kita ada juga material. Jadi material dalam kondisi tertentu bisa membahayakan pekerja. Untuk itu diperlukan penanganan baik meliputi mobilisasi bahan dan cara penyimpanan material. Peralatan kerja